Semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat dalam belajar pada siang hari ini. Oke, sebelumnya ini adalah sharing komunal series yang pertama, yang merupakan rangkaian kegiatan belajar dari teman-teman Meberindo kepada teman-teman Meberindo yang lain. Materi pada hari ini, materi yang pertama ini kita bakal kenalan sama yang namanya ArcGIS Online atau pemetaan berbasis web gitu. Nah, ArcGIS Online atau WebGIS ya kita lebih kenalnya lebih enaknya disebut WebGIS. WebGIS itu apa sih? Secara sederhananya, WebGIS itu tampilan sistem informasi geografis yang bisa diakses melalui sebuah web dengan menggunakan koneksi internet. Kurang lebih intinya seperti itu. Nanti lebih jelasnya bakal disampaikan langsung sama Mas Mail. Oke. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan siapa sih pematerinya pada siang hari ini. Oke, namanya Mas Mailendra STMPWK. Mas Mail ini alumni dari Universitas Islam Riau dan Undip. Ayo coba teman-teman yang dari Universitas Islam Riau sama Undip coba angkat tangan. Oke, sepertinya banyak ya yang ikut hari ini. Mas Mail punya konsentrasi pada sistem perencanaan dan pengembangan sistem informasi. Lahir tahun 1993, namun sayang sudah menikah. Buat teman-teman yang cewek mohon bersabar. Untuk pengalamannya ternyata Mas Mail sudah punya banyak sekali pengalaman di dunia kerja. Yang terakhir di tahun 2020 beliau sempat bergabung pada CV Karya Anugerah Konsultan. Proyek yang terakhir di tahun 2019 sempat menjadi bagian dari studi kelayakan penataan kawasan seberang Taluk Kuantan. Kemudian masih di tahun 2019 sempat juga menjadi bagian dalam penyusunan RDTR, PZ, dan KLHS Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Udah ini kalau misalnya dibaca satu-satu kayaknya besok baru selesai, saking banyaknya. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Singkatnya, oh ya ini untuk akun Instagramnya Mas Mail bisa di follow juga di Instagram mailendra_hatake. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilakan Mas Mail untuk menyampaikan materinya. Halo Mas Mail. Oke, sudah siap Mas ya? Ya, halo Mas. Insya Allah Oke, sudah. silakan Mas Mail. Ini langsung sharing screen aja Ya, ya? langsung saja silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum tampil Mas Muhammad. Sudah Mas? Waalaikumsalam. Masih belum tampil. Sudah Mas? Masih belum. Mungkin ini ya waktu klik present now nanti akan muncul semacam kayak kotak gitu. Nah, itu kemudian bisa diklik screen-nya, kemudian baru di-share, klik share. Oh, bagikan ini ya? Iya, betul. Oh, ya.
sebentar. Oke, udah siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Perkenalkan, saya Mailendra, mungkin sudah ada yang tahu juga, mungkin tadi juga sudah dikenalkan juga sama Mas Bayu. Sebetulnya ini di luar ekspektasi saya, sebetulnya saya cuma pengen share di grup aja gitu kan. Cuman karena karena banyak yang pengen ikut juga ya sudah gitu, bikin acara aja langsung siang ini gitu. Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah kenal dengan aplikasi ataupun software ArcGIS. Nah, ArcGIS ini tersedia juga dalam bentuk online, tidak hanya versi desktop gitu kan. Nah, di sini saya ingin kenalkan bahwa ArcGIS online ini dapat diakses saat ini. Kebetulan Esri karena kondisi pandemi ini, Esri memberikan lisensi gratis sampai akhir Agustus. Nah, kita sebagai pengguna cukup beruntung bisa memanfaatkan fitur ini gitu. Jadi ArcGIS online itu apa sih gitu? Saya ingin kenalkan bahwa ArcGIS online itu sebetulnya sistem informasi geografis yang berbasis cloud ataupun yang ada pengumpul datanya secara online gitu. Juga dapat digunakan untuk membuat, memanfaatkan, dan berbagi konten geospasial, khususnya pemetaan terhadap organisasi sendiri, komunitas, ataupun secara terbuka di web secara publik. Karena terintegrasi dengan web, nah ArcGIS online ini sering dianggap sebagai WebGIS. Sederhananya seperti itu. Selanjutnya, pilihan sign in pada ArcGIS online. Sebentar Mas Bayu, ini agak susah sharing. Kita telah Nah, jadi pilihan sign in pada ArcGIS online itu dapat kita pilih apakah kita ingin sebagai pengguna publik atau organisasi gitu. Jadi kalau pengguna publik itu lebih terbatas penggunaannya dan share kontennya. Namun untuk organisasi kita dapat mengakses lebih. Jadi jika misalnya organisasi teman-teman ataupun misalnya kampus teman-teman sudah bekerja sama dengan ArcGIS, itu aksesnya akan lebih luas gitu dibandingkan dengan yang pengguna biasa gitu. Karena dengan pengguna organisasi kita mendapatkan lisensi tadi itu, jadi kita dapat mengakses penuh yang diberikan oleh Esri. Nah, di ArcGIS online itu ada beberapa tipe konten yang dapat diakses. Yang pertama itu layer, kemudian map, kemudian scan ataupun 3D-nya, kemudian aplikasi, kita juga dapat membuat aplikasi, kemudian berbagi file. Ini beberapa konten yang ada di ArcGIS online. Kemudian dari fitur tersebut juga terbagi lagi menjadi dua ketika kita buka maps-nya. Secara umum yaitu ada fitur and style ya. Kalau mungkin bagi teman-teman yang sudah biasa dengan ArcGIS desktop, kita mengenal istilah dengan data raster dan vektor ya. Jadi yang fitur ini lebih ke bentuk vektor seperti point, line, dan polygon. Nah, misalnya ada data yang misalnya titik
titik fasilitas, jalan. Nah, itu di fitur ini. Kemudian untuk tile itu seperti base map ataupun data rasternya. Jadi nanti selain kita memasukkan data vektor seperti batas administrasi ataupun yang lainnya itu, kita juga bisa menambah dengan base map-nya yang tersedia di ArcGIS online tersebut. Kemudian bagaimana kita menggunakan web maps ataupun WebGIS ya yang ada di ArcGIS online. Nah, sumber data yang dapat digunakan untuk mengakses ArcGIS online ini yaitu dari local file ataupun file yang ada di komputer kita yang dapat diupload ataupun data yang tersedia online yang ada di cloud. Kita dapat membuat WebGIS-nya ataupun web map-nya. Mungkin lebih enaknya kita buka WebGIS-nya nanti ya. Jadi selanjutnya itu membuat web map-nya, kita dapat menyiapkan beberapa SAP yang salah satu bentuk file yang dapat diupload yaitu bentuk zip. Jadi kita bentuk zip dulu file-file SAP itu keseluruhannya, kemudian baru di-upload di ArcGIS online. Mungkin itu ya materinya, soalnya tidak terlalu banyak karena lebih mudah untuk dilihat dengan langsung ke aplikasinya. Mungkin langsung ke aplikasi aja ya Mas Bayu. Ya, silakan Mas Mel. Nah, ini tampilan dari ArcGIS online. Teman bisa browsing di Google itu cara mendapatkan free student lisensi via Learn ArcGIS yang sampai 31 Agustus itu. Kemudian bisa mengklik Learn ArcGIS ini, nanti akan muncul halaman seperti ini. Kemudian daftar, join, sampai balasan email yang seperti ini. Ini tanda bahwa lisensinya sudah aktif. Kemudian untuk membuat petanya, kita bisa buka di peta ini. Peta nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa tambah, seperti saya bilang tadi, tambah layarnya melalui web ataupun file kita. Nah, sebagai contoh misalnya kita tambah dari file, kemudian kita bisa pilih file. Nah, yang sudah dijadikan zip bisa langsung di-upload. Lalu apa bedanya yang lisensi dengan yang tidak berlisensi? Nah, itu dia bedanya ada di fitur analisis ini. Jadi kalau kita tidak mendapatkan lisensi, biasanya analisis ini tidak muncul. Jadi dengan adanya lisensi, kita mendapatkan akses penuh terhadap fitur-fitur yang disediakan oleh Esri. Kemudian setelah kita upload, akan muncul pilihan style ataupun tampilan yang kita inginkan. Kita dapat memilih seperti apa yang ingin kita tampilkan. Kemudian dapat atur juga di opsi ini.
Jadi bisa diatur transparansinya dan sebagainya. Kemudian kalau sudah selesai, tinggal klik selesai. Jadi hampir sama dengan ArcGIS Desktop, cuman dia harus diakses dengan menggunakan akses internet dan membutuhkan pengaturan yang cukup banyak ya, karena lebih simple di ArcGIS Desktop mungkin karena kita terbiasa. Mungkin untuk pengaturan lainnya seperti buat label juga dapat dilakukan. Mungkin seperti itu. Selanjutnya setelah kita buat di ini, kita dapat menyimpannya, simpan sebagai gitu. Kemudian nanti akan tersimpan di akun ArcGIS online kita. Selanjutnya kita juga dapat berbagi, nah belum disimpan belum bisa dibagi. Jadi saya ambil contoh yang sudah jadi saja. Misalnya seperti ini. Mungkin teman-teman yang sudah pengalaman bisa share juga nanti ya, karena ini saya baru coba beberapa hari yang lalu fitur yang gratis ini. Selain map ataupun peta, di ArcGIS Online juga terdapat scan gini ya, ataupun yang di versi desktopnya ArcScan kita kenal juga untuk 3D-nya. Jadi di sini juga bisa di ArcGIS Online ini. Cuman karena ini online, jadi butuh kuota dan jaringan yang cukup cepat lah ya, karena akses datanya cukup banyak ini. Ini salah satu web map ataupun yang sudah jadi, yang sebagai contoh ya. Jadi kita bisa buka di desktop ataupun di online. Nah, di ArcGIS Online kita juga dapat share dengan organisasi kita saja. Misalnya di dinas PU saja kita ingin berbagi dengan tim kita ataupun dengan satu instansi saja misalnya. Nah, itu juga dapat dibatasi pada saat share publiknya, pada saat share-nya. Jadi ada pilihan publik, organisasi, dan privat, bahkan bisa diakses kita sendiri. Nah, ini yang tadi terlalu berat ya. Nah, ini yang sudah jadi kemarin. Jadi juga dapat diakses, diperbaiki lagi, misalnya ada yang ingin ditambahkan. Mungkin dari hasil pelatihan kita kemarin yang dengan Maperindo, bisa kita manfaatkan untuk coba-coba di ArcGIS Online ini, seperti administrasi, jalan, kontur, dan topografi kita convert ke vektor dulu semuanya ya. Jadi nanti bisa ditampilkan di sini. Misalnya petanya sudah terupload, itu kita bisa share apa namanya, linknya, URL-nya ke website kita, misalnya Blogspot ya, sebagai contoh lah misalnya.
Nah, ini kan yang sudah jadi bentuknya yang web app ataupun web aplikasi. Dia ada dua macam. Kalau web map itu cuman tampilannya seperti ini ketika diakses. Nah, selanjutnya ada web app ataupun web application. Dia akan muncul seperti ini, lebih luas. Jadi kita bisa tambahkan splash tambahan ya halaman sebelum mulainya. Kemudian juga bisa ditambahkan bisa dibuka layarnya apa saja. Namun untuk konfigurasinya tetap di bagian ini tadi. Jadi kita bisa konfigurasi aplikasi. Nah, di sini nanti kita juga bisa mengaturnya lebih seperti apa yang kita inginkan seperti itu. Nah, untuk berbagi ke website, mungkin teman-teman yang biasa dengan bahasa program HTML itu bisa mengcopy URL ini yang ada di sini, kemudian masukkan ke website teman-teman. Itu yang olah HTML. Mungkin ada teman-teman yang menggunakan bahasa program lain seperti Python ataupun yang lainnya. Itu juga bisa melalui, mungkin ada fiturnya ya, saya kurang tahu yang kalau yang Python, tapi yang HTML mungkin bisa memanfaatkan URL ini untuk menampilkan di websitenya. Kemudian juga ini fitur bagikan ini untuk batasan. Kita ingin bagikan kepada siapa saja gitu. Misalnya hanya untuk kita selaku pembuatnya ataupun pemiliknya ataupun organisasi. Nah, ini ada batasannya ketika untuk dibagikan. Nah, ini mungkin ya bisa dicetak, bagikan. Juga bisa ditambahkan itu fitur pop-up-nya. Nanti ketika upload datanya itu ada pas di pengaturan yang ini, itu ada pilihan pop-up dan sebagainya diatur di sini. Jadi tampilan web map ini adalah untuk konfigurasinya, untuk mengatur tampilan dan sebagainya. Sementara untuk WebGIS yang ini itu untuk menampilkan, jadi untuk tampilannya seperti apa, hasilnya dapat dilihat di sini. Mungkin itu Mas Bayu, atau ada tambahan dari teman-teman mungkin? Oke, baik, terima kasih Mas Mail. Tapi sebelumnya di sini dengan catur, ya, kalau Mas Bayunya masih belum muncul, insya Allah nanti. Mas Catur. Iya, betul. Oke, baik, dari teman-teman mungkin ada pertanyaan. Oke, ini ada ini dari Mas Harisma Haidar. Apakah SHP di tanah air Indonesia misalnya itu termasuk WebGIS juga? SHP yang ada di tanah air Indonesia. Yang itu kan lebih ke bentuk ya termasuk WebGIS. Dia bahkan sudah berbagi datanya juga langsung di situ. Karena WebGIS itu kan sederhana sih ya tadi definisinya. Mungkin teman-teman bisa cari literatur yang lebih kompeten, karena saya cuma menggunakan dari situs ArcGIS-nya, dari Esri-nya langsung. Jadi Esri ini mendefinisikan ArcGIS online itu seperti apa dan WebGIS itu seperti apa. Nah, ini kan pendapat Esri-nya, pendapat ahli yang lain juga tentu akan sedikit berbeda, namun intinya menampilkan peta di website, mungkin seperti itu. Iya, kalau misalnya saya menerjemahkannya kurang lebih sama seperti Mas Mail. Kalau yang di tanah air itu memang
WebGIS malah sama kayak tadi, sampai sudah bisa nge-share data SHP-nya gitu. Nah, di sini kita kalau di tanah air itu kan bentuknya udah jadi websitenya. Nah, di sini kita bikinnya melalui ArcGIS Online yang disampaikan Mas Mail tadi. Gitu. Nah, dari Mas Guru Foto, mau tanya kalau yang versi gratis yang bisa dipakai terus ada nggak ya? Yang versi gratis tapi bisa dipakai seterusnya, ada nggak Mas? Oh, itu nanti otomatis kalau misalnya lisensinya sudah habis, itu tetap bisa dipakai, cuma saja ada fitur-fitur yang hanya bisa maksudnya fitur-fitur yang tidak bisa digunakan lagi ketika lisensinya habis gitu, seperti yang saya bilang tadi, ada analisis yang muncul di bagian peta itu. Ya. Nah, kalau misalnya ini seperti itu. Ya. Dari Kak Ariana, oh ini tanya ke Meperindo, Min kapan ada pelatihan lagi? Kemarin terlewat pelatihannya. Oke, mohon ditunggu saja ya Kak. Dari Kak Dana, untuk keterampilan WebGIS tadi diklik bagian mana ya? Ini gimana maksudnya ya? Boleh, kalau boleh disilahkan Kak Dana Aziz untuk open mic. Ya, share screen. Mas Ridwan, ini bagaimana input data SHP ke ArcGIS Online? Itu semua data SHP-nya dijadikan zip dulu, Mas Ridwan. Mungkin saya kirim, kemarin sempat share juga ya yang tutorial yang sebelum saya yang lisensi dia. Tadi juga sempat dipraktikkan kalau nggak salah sama Mas Mail. Mungkin nanti bisa dicek kembali di rekaman meetingnya. Dari Mas Dimas, Mas, fitur analisisnya ada apa aja? Mohon penjelasannya. Mungkin yang Mas Mail tahu ada apa aja nih Mas? Untuk fitur analisisnya. Untuk fitur analisisnya, ini kita buka aja ya. Jadi di fitur analisis ini itu ada berbagai macam fitur yang dimunculkan. Di antaranya ada ringkas data, ini titik agregat, gabungkan fitur. Mungkin hampir sama dengan ArcGIS versi desktop, cuman bahasanya lebih ringkas mungkin ya. Seperti di ArcToolbox kan banyak tool-tool yang bisa digunakan untuk analisis. Nah, di sini juga terdapat berbagai macam analisis, seperti temukan titik berat ataupun lokasi baru dan sebagainya. Bahkan juga ada fitur buat daerah aliran air, ini buat tes mungkin ya. Mungkin itu Mas. Oke, mungkin nanti teman-teman bisa langsung nyoba lah ya. Soalnya tadi kan tautan cara daftarnya udah ada nih, udah di share di grup, ada di chat ini juga ada, nanti bisa langsung bikin terus langsung nyoba analisisnya. Bagaimana menggunakan bahasa pemrograman untuk WebGIS? Waduh, kalau ini sepertinya belum sampai ke situ. Atau mungkin Mas Mail ada jawaban lain? Pemrograman bagaimana menggunakan atau bahasa pemrograman untuk WebGIS. Jadi WebGIS yang sedang kita perkenalkan ini kan yang ArcGIS Online. Jadi ada banyak model WebGIS, itu bisa dari Leaflet, mungkin pernah dengar juga, atau dari QGIS. Nah, itu kan ada berbagai macam vendor ya yang menyediakan untuk pembuatan WebGIS.
Nah, yang saat ini kita perkenalkan itu ArcGIS Online. Nah, untuk bahasa program mungkin karena saya bukan orang IT jadi tidak terlalu paham. Cuman sepengetahuan saya itu yang hasil dari ArcGIS tadi seperti yang saya bilang, URL-nya bisa dimanfaatkan untuk bahasa program HTML gitu, seperti itu. Oke. Namun juga ada sepertinya juga ada pilihan lainnya mungkin bisa teman-teman eksplorasi lagi di dalam aplikasinya untuk lebih dalamnya sih ya. Seperti itu Mas Catur. Ya, oke. Kebetulan dulu sempat ini kakak tingkat saya waktu SMK sempat bikin juga project semacam ini. Mungkin nanti saya coba tanyakan bahasa pemrogramannya, siapa tahu bisa membantu pertanyaan Mas Ikhwan. Oh, ya. Dari Mas RF, harus memiliki SHP. Ini SHP-nya harus diolah dulu di desktop ya, atau bisa diolah langsung di WebGIS-nya. Oke, sebelum dijawab, saya mohon informasikan ke teman-teman, mohon untuk tidak meninggalkan meeting terlebih dahulu, karena nanti di akhir akan ada informasi yang penting dari Mas Bayu. Oke, silakan Mas Mail untuk menjawab pertanyaan dari Mas RF. Apa tadi Mas? Itu SHP-nya apakah harus diolah di desktop terlebih dahulu atau bisa diolah langsung di WebGIS-nya gitu. Oh, Kayak misalnya tracing gitu, tracingnya harus di desktop atau atau buat di sini gitu iya ya. gitu. Sepertinya harus dibuat di desktop dulu, baru kita upload. Jadi kita buat di ArcGIS desktop ataupun QGIS SHP-nya. Kemudian setelah SHP-nya sudah jadi beserta atribut-atributnya, selanjutnya kita masukkan dalam bentuk zip data-data SHP tersebut, baru kemudian diupload di ArcGIS Online ini. Mungkin melalui ArcGIS Pro juga bisa ya, karena ArcGIS Pro juga dapat lisensi ketika kita menggunakan lisensi student tadi. Ini bagi teman-teman yang berminat dengan ArcGIS Pro juga bisa memanfaatkannya seperti itu. Saya juga belum pernah nyoba ArcGIS Pro sih. Oke, siap. Ini kalau saya pernah nyoba itu ArcGIS Pro ini bisa diintegrasikan dengan WebGIS gitu. Kalau misalnya WebGIS-nya hanya untuk menampilkan, sepertinya di ArcGIS Pro itu bisa untuk untuk mengolah SHP-nya. Karena kedepannya itu kalau nggak salah Esri nggak akan mengembangkan lagi ArcGIS versi desktop dan bakal fokus untuk mengembangkan ArcGIS Pro gitu, yang bisa diakses secara online, hanya secara online. Berarti ArcGIS Pro itu harus pakai jaringan internet ya Mas Catur ya? Iya betul Mas, kemarin saya juga sempat coba login, ternyata tanpa koneksi internet gitu ya, ternyata nggak bisa, memang harus pakai koneksi internet. Dan untuk pendaftarannya bisa waktu daftar di WebGIS-nya itu, yaitu satu akun itu bisa untuk ArcGIS Pro juga, bisa untuk survei 123 juga gitu. Oh ya, survei 123 yang kemarin. Oke, ini dari Mas Indra. Mas mau tanya, kalau kelebihan dari WebGIS dan outputnya, apakah bisa menjadi peta 3 dimensi? Jadi untuk WebGIS-nya juga bisa dibentuk dalam 3 dimensi. Yang penting itu datanya ya, karena tadi kan saya juga sudah jelaskan itu ada fitur Scene kalau nggak salah ya. scene ya, scan ya, scene ya. Mungkin bagi teman yang pengen lihat fiturnya,
Nah, ini fitur send yang ada di ArcGIS Online itu. Jadi kita juga dapat membuat 3D. Ini salah satu tampilan yang defaultnya ya, ada di Lens Austrias. Dia ada pilihannya, ada yang misalnya kita pengen bangun suatu kota, misalnya pengen ilustrasinya seperti apa, nah itu bisa dicoba di sini. Mungkin juga ke depan dalam bidang penataan ruang akan memanfaatkan fitur-fitur ini sepertinya, karena di sini juga ada bisa sepertinya untuk RDTR itu kan ada KDB, KLB dan sebagainya itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan di sini sepertinya seperti itu. Mungkin penting ya bagi orang penataan ruang untuk belajar lebih dalam tentang ArcGIS Online ini. Seperti itu, Mas Bayu. Oke, siap. Saya coba bacakan 3 pertanyaan lagi ya, Mas. Iya, Mas. Oke. Ini dari Mas Indra. Oh, sudah. Dari Mas Luki. Mas mau tanya, jika sudah memiliki akun publik, tetapi mau diikutkan untuk lisensi tadi, apakah bisa? Gitu. Mendapatkan apa? Ini kalau misalnya sudah memiliki akun publik, tetapi mau diikutkan untuk lisensi tadi, apakah bisa? Nah, itu saya coba kemarin nggak berhasil, makanya saya bikin akun baru. Oh, oke. Sebelumnya kan sudah punya akun yang itu non-trial. Tapi akhirnya bikin LearnJS lagi. Mending bikin akun baru aja, Mas. Gitu. Oke, siap. Dari Mas Fauzi, pertanyaan kedua, sebetulnya yang dimaksud dengan WebGIS itu apa, Mas? Apakah karena sifatnya yang dinamis? Ya, apa, Mas? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan WebGIS itu apa gitu? Mungkin ini pertanyaan yang sudah dijelaskan juga tadi ya. Jadi masing-masing kita punya definisi yang berbeda tentunya sesuai dengan pemahaman. Namun secara umum WebGIS itu kan sistem informasi geografis yang berbasis web lah, seperti itu intinya. Jadi peta-peta yang dapat diakses secara online lah, itulah awamnya seperti itu ya. Yep. Kemudian dari Kak Marjen Helaha, ini tadi sudah sempat dijawab sama dengan pertanyaannya Pak Ridwan, mungkin nanti bisa dicek di video yang insya Allah kami share. Oke, dari Kak Muhammad Reski Ramadan barusan sempat didiskusikan juga terkait ArcGIS Pro dan WebGIS, mungkin sudah terjawab gitu ya, Mas. Ini dari Mas Wahyu Setiawan, apakah ada modulnya, Mas? Mungkin saya share yang kemarin aja kali ya, Mas Bayu, yang tutorial modulnya ya. Kalau modulnya mungkin perlu dibuat dulu atau gimana ya. Tapi kalau tutorial dari awalnya ada sih saya, Mas, yang saya share kemarin itu. Oke. Nanti bisa dicek di grup pelatihan. Karena ini kan sifatnya masih pengenalan ya, jadi mungkin ada teman-teman yang lebih memahami lebih dalam gitu. Karena saya baru ikut kursus dari S3-nya melalui web itu kan, ArcGIS Online Basic. Hari apa kemarin itu, saya tertarik untuk share aja gitu. Oke. Bang Risandi, Bang mohon izin kurang lebih web sini hampir sama dengan Google Earth Engine. Mungkin sedikit berbeda, Mas Risandi, karena Google Earth Engine itu kan kalau nggak salah itu bahasanya programnya pakai
apa ya? Jadi kita pakai apa namanya, kalau ketik itu dulu baru di apa namanya, kita ketik dulu rumus ini algoritmanya, nanti baru keluar ini hasilnya seperti itu. Kalau ArcGIS Online kan tinggal masukkan, itu lebih mudah. Iya. Mungkin sedikit berbedanya di situ. Ya, siap. Ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaannya. Mungkin saya coba screenshot, nanti insya Allah akan kami bantu jawab melalui teks insya Allah, karena mengingat waktunya yang mungkin sudah sore Mas ya. Iya. Oke, mungkin sebelumnya juga ini ada pesan dari Mas Bayu. Mas Bayu ingin menyampaikan sesuatu. Mas Bayu, halo. Halo, tes. Oke. Bisa masuk, Mas? Ya, masuk, Mas. Ya. Saya ucapkan makasih, Mas, ya, untuk Mas Mailendo yang sudah menambah wawasan kita semua untuk bisa mengenal apa yang dinamakan dengan ArcGIS Online. Oke, jadi mungkin teman-teman masih ada yang bingung ya, bagaimana kita mengoperasikan atau membuat semacam web GIS seperti itu. Nah, oleh karena itu kami dari Mapelindo, insya Allah di bulan Juni nanti, Mas ya, kita akan adakan semacam workshop atau pelatihan bagaimana kita membuat web GIS sampai nanti kepada dashboard. Dashboard itu semacam tampilan versi dashboard, seperti tampilan untuk kita secara cepat menganalisa data-data yang ada, secara cepat untuk bisa menampilkan data-data yang ada. Mungkin di sini ada yang sudah ahli atau yang sudah berpengalaman ya, Mas Eko Purnomo tadi sudah banyak juga membantu menjawab pertanyaan bagaimana tentang ArcGIS Online ini. Terima kasih kepada Mas Eko. Oke, jadi saya juga sampaikan di sini beberapa contoh web app dan dashboard yang pernah kami bertiga kerjakan dari tim Mapelindo. Nah, saya buka izin share Mas ya. Ya, silakan Mas. Jadi nanti kami usahakan ketika nanti di bulan Juni insya Allah ya. Jadi teman-teman anggota Mapelindo akan kita adakan pelatihan semacam pembuatan web GIS sampai nanti kepada pembuatan dashboard. Nah, tadi juga ada pertanyaan yang bagus Mas ya. Apakah kita bisa memasukkan data selain SAP yang kita punya di ArcGIS Pro atau ArcMap tanpa kita upload dulu ke WebMap? Nah, itu sebenarnya bisa Mas. Jadi SW di sini juga menyediakan sumber data yang bisa kita akses secara online. Contohnya di sini saya coba ingin masukkan tambah layer dari dari Living Atlas mungkin ya. Kita bisa masukkan contoh living traffic misalkan. Nah, kita bisa langsung di sini memasukkan data-data yang sudah dihimpun dari semua user SWI di seluruh dunia yang di set public tentunya. Jadi kita bisa contoh masukkannya di sini, world traffic di sini, kita tinggal tambahkan ke peta. Nanti maka akan muncul data-data yang sudah dipublik atau di-share oleh semua peserta di seluruh dunia yang bisa kita akses dimanapun dan kapanpun. Contohnya ini adalah traffic ini yang tentunya update bagaimana kita mengetahui kondisi traffic atau kemacetan yang seperti ada di Google Maps yang kita miliki. Seperti itu Mas contohnya. Kita juga bisa memasukkan semacam ini kalau kita panggilnya itu semacam URL atau link yang bisa kita masukkan langsung ke website kita. Itu Mas contohnya. Lalu yang tentunya kita bisa tampilkan selain website atau web di sini, kita juga tentunya bisa membuat semacam ini. Namanya kalau kita sebut itu dashboard. Dashboard ini nantinya kita akan bisa menampilkan secara cepat data-data yang kita input ke WebGIS dalam tampilan seperti ini. Mungkin teman-teman sering melihat ini di bagian ini comment center atau di smart city-nya masing-masing kota itu sudah menggunakan fiturnya SW seperti ini. Jadi semacam laporan singkat yang bisa kita dapatkan informasi secara cepat untuk bisa menentukan keputusan atau pengambil kebijakan. Mungkin ada wali kota atau bupati atau kepala daerah lainnya menggunakan dashboard ini untuk memantau, misalkan contohnya kejadian bencana. Jadi nanti dia akan otomatis real time muncul di dashboard yang kita buat ini. Kami juga
sempat membantu universitas kami untuk membuat semacam dashboard dan juga hub. Hub ini semacam website yang juga disediakan oleh SWI untuk kita bisa membuat website yang mudah. Jadi intinya SWI itu memudahkan kita bagi yang sama sekali tidak kenal dengan programming, tidak kenal dengan istilah-istilah coding dan lainnya untuk bisa membuat WebGIS, bisa membuat website yang terintegrasi langsung dengan seperti ini dashboard maupun web map yang kita telah buat. Nah, nantinya memang kita rencanakan mumpung masih ada lisensi gratis dari SWI sampai dengan Agustus nanti, kita ingin adakan pelatihan untuk membuat WebGIS sampai nanti membuat dashboard semacam ini. Sehingga nantinya teman-teman mungkin yang dari background-nya PWK, background-nya pariwisata atau pertanian, kita bisa langsung memetakan secara digital. Karena memang kebutuhan web map atau WebGIS ke depannya itu tentunya sangat tinggi ya demand-nya, karena mengingat kita sudah masuk ke revolusi industri 4.0. Oleh karena itu skill digital kita itu sangat dibutuhkan untuk supaya kita tidak ketinggalan zaman dan tidak tergantikan oleh teman-teman lain yang mungkin ahli di bidang programming atau coding. Nah, oleh karenanya kita di sini difasilitasi mumpung ada lisensi gratis untuk ArcGIS Learning, kita bisa memanfaatkannya sampai nanti bulan Agustus ya. Karena memang kalau beli itu setahu saya berapa ya Mas? 700.000 kalau nggak salah untuk personal use selama 1 tahun. Mungkin itu Mas Cato yang bisa saya sampaikan informasi terkait pelatihan Mapelindo ke depannya ya. Yang akan kita laksanakan insya Allah bulan Juni, mulai dari membuat WebGIS sampai nanti istilahnya membuat dashboard sederhana semacam ini. Begitu Mas Cato Widianto dan Mas Melinda, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Bayu. Namun sebelumnya saya coba sebelum di meeting hari ini ditutup ya, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali oleh Mas Mail, Mas Lendra. Mungkin itu ya Mas, ya seperti yang bilang Mas Bayu tadi, itu banyak sekali fitur yang ada di ArcGIS Online, itu ada story map dan sebagainya. Itu kan bisa bulan pelatihan nantinya dari Maperindo, saya kira itu cukup bagus kan, karena selain lisensinya gratis, itu juga pelatihan juga gratis, jadi double lah. Seperti itu mungkin ya Mas. Selain itu juga saya mungkin minta maaf karena penjelasannya kurang bagus atau bagaimana. Mungkin nanti bisa dibahas di grup lagi atau bagaimana nantinya untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab atau yang lainnya, atau bisa via chat juga boleh. Mungkin itu Mas Catur. Oke, baik, terima kasih Mas Mailendra. Kalau dilihat dari kolom chatnya ini sepertinya saya tertarik kepada Mas Eko untuk berbicara. Mungkin ada yang ingin disampaikan Mas Eko Purnomo. Halo Mas Eko Purnomo. Oke, sepertinya oke, baik kalau gitu. Oh, mic-nya tidak bisa. Oke, terima kasih Mas Eko untuk informasinya. Banyak informasi yang disampaikan oleh Mas Eko tadi ya di kolom chat. Mungkin teman-teman bisa langsung coba. Sementara bisa dicek terlebih dahulu informasi terkait lisensi untuk ArcGIS dari Esri. Silakan dicek terlebih dahulu. Kemudian modifikasi juga, ini Mas Eko juga berbagi modifikasi. Ya, ini ada juga tautan halaman untuk latihan online training dari Esri. Dari Esri langsung, mungkin teman-teman juga bisa langsung coba kunjungi websitenya. Karena sudah sore, sudah mau 2:30, mungkin untuk meeting hari ini untuk sharing
sharing komunal series pertama bisa kita tutup. Saya Catur Widianto selaku moderator. Barangkali ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada pemateri Mas Melendra, STMPWK, dan terima kasih juga kepada teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.